Ini dalam keluarga tengkar terus. Suami ngomong A, pasti ditengkari. Sebagaimana Allah ridho. Allah tidak ridho, rezekinya nggak turun. Jadi sulit rezekinya. Karena Allah nggak ridho. Baik. Sekarang perhatikan ini khutbah nomor 28-nya. Ar-rizqu la yunalu illa bi ta'atillah. Rizki itu tidak diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah. Maksudnya rizki yang thayyib, rizki yang halal. An Hudzaifah, dari Hudzaifah al-Yamani. Qala, ia mengatakan, qaman nabiyyu, berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'an nasa, lalu beliau memanggil manusia, memanggil masyarakat. Faqala, beliau mengatakan, halummu ilayya, kemarilah kalian kepadaku. Mari, kemari. Ya, mendekatlah kepadaku. Fa'aqbalu ilaihi fajalas. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka duduk. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada Rasul Rabbil Alamin Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ini utusan Allah, Tuhan seluruh alam, Jibril sallallahu alaihi wasallam, nafatha fi raw'i annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya seseorang nafatha fi raw'i. Main kalau di sini duduk ya, biar tidak mengganggu. Ambil kursi boleh. Nafatha, menghembuskan, ya, meniupkan, fi raw'i, di dalam hatiku. Kenapa makanya raw'? Annahu la tamutu, bahwasanya tidak akan mati nafsun seseorang hatta tastakmila rizqaha, sehingga dia telah mengambil secara sempurna semua rizkinya. Wa in abta'a 'alaiha. Ya. Meskipun rezeki itu boleh saja datangnya terlambat. Datangnya itu lambat sekali kepada dia. Tapi akan ada rezeki terakhir. Jadi kalau rezeki terakhirnya dia belum meraih, dia tidak akan mati. Oh, maka disebut wafat. Kenapa disebut wafat? Karena dari kata wafa, ya, wafa itu artinya memenuhi. Wafat itu artinya Allah telah memenuhi rezeki dia di dunia. Begitu ya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talabi, dan berbagus-baguslah kalian dalam meminta. Berbagus-baguslah kalian, atau jadikanlah yang bagus fit talabi, dalam urusan mencari rezeki. Kenapa nih pakai tolab saja? Kalau karena tolab itu artinya menuntut, mencari. Ya, mencari apa? Orang kalau dikatakan mencari rezeki, yang ada di akalnya itu, rezeki itu hanya materi saja. Ilmu itu rezeki, akhlak itu rezeki. Istri solehah rezeki, anak soleh solehah rezeki.
Takwa itu rizki, taat itu rizki. Nah, itu yang Rasul SAW katakan, wa ajmilu fit, dan indahkanlah oleh kalian dalam urusan mencari apa saja, mencari rizki. Termasuk tolab itu berdoa meminta kepada Allah yang bagus. Jadi kalau cari materi, bagaimana cara yang bagus? Cara yang tidak menipu, cara yang jujur, cara yang halal, rizkinya juga halal. Itu untuk urusan materi. Ya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khuduhu bima'siyatillah. Wala yahmilannakum, dan janganlah sekali-kali menjadikan kalian, mendorong kalian istibta'ur rizki, lambatnya rizki yang datang itu, an ta'khuduhu bima'siyatillah, dengan kalian mengambil rizki dengan cara maksiat kepada Allah. Ini susah banget. Ya, akhirnya korupsi, akhirnya menipu. Ya. Jangan karena rizkinya susah terus cari jalan yang haram. Jangan. Cari dengan cara maksiat kepada Allah. Jangan. Kenapa? Fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya Allah tidak dapat diperoleh apa yang ada di sisinya kecuali dengan taat kepadanya. Ya, rizki yang halal dari Allah itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah. Allah. Ya. Apa sih? Jangan sini, coba jangan masuk sini, coba makanya biasaan. Dede mau ikut gak? Mandi dulu nih. Masa? Belum. Ini susu. Panas. Ini susu jahe. Pedas. Ini susu aja. Neng. Dede mau pangku bapak. Baik, jadi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini mantan ini sudah mau dibawa saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berilustrasi. Ini ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil jamaahnya, memanggil umatnya, memanggil masyarakat. Halumu ilayya, sini. Ayo pada sini. Dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masyarakat, sahabat-sahabatnya. Dan ada apa sebenarnya? Jadi sahabat-sahabat karena cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dipanggilnya datang. Berbondong-bondong mereka mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka duduk. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Jadi rupanya ada berita penting yang dibawakan oleh Jibril. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berita ini mengendap di dalam hatinya. Apa katanya? Masyarakat, wahai manusia semua, ini Jibril
utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jagat raya ini, dia membisikkan kepada saya bahwa tidak akan mati seseorang sebelum memperoleh rizki terakhirnya. Meskipun rizkinya itu datangnya lambat. Ya setahun lagi itu akan didapatkan, entah setahun lagi dia mati. Rizki terakhirnya itu. Jadi ada apa ini dengan rizki terakhir? Nah, ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir sekali. Ada orang yang terakhir dia ambil dari rizkinya itu dari yang haram, dengan cara yang haram, atau rizkinya haram. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir sekali. Kenapa? Karena hitungan itu sampai akhir. Orang berbuat amalan-amalan soleh, amalan-amalan surga. Begitu hendak meninggal, murtad. Kenapa? Dapat rezeki dari yang haram. Kenapa nih murtad? Dikasih fasilitas oleh gereja, oleh orang kafir supaya akhirnya masuk neraka. Ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan. Model semacam ini di akhir-akhir hayatnya, dan dia tidak tahu kalau itu akhir hayat, mungkin karena masih muda. Ya, dia melakukan perbuatan yang tercela, memperoleh rezeki dengan cara yang tercela, dengan cara yang haram, dicabut nyawanya, mati dia. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, fattaqullah. Jadi waspadalah kalian kepada Allah, takwa kepada Allah yang benar takwanya. Wa ajmilu fit talab, diperhatikan yang baik dalam mencari rezeki, yang benar, yang indah. Ya, ini orang ya jualan bakso. Satu mangkoknya 15.000. Sehari terjual 500 mangkok. Saking larisnya. Orang melihatnya tukang bakso. Ya, saya sudah katakan sama anak-anak saya, jangan menikah dengan tukang bakso. jangan dikira nih. Ya, itu profesi tukang bakso itu. Dalam pandangan Islam itu mulia. Karena rezeki yang mereka peroleh itu adalah rezeki yang halal. Tapi kapan tidak mulia? Ya, ada saja kan. Dia tulis bakso tanpa MSG. Tapi dia tidak tahu kalau yang bikinnya itu memberinya MSG. Jadi jangan tulis tanpa MSG kalau tidak tahu. Ya, kecuali persis dia tahu. Atau di sana katakan di sini 100% non MSG. Ya, dia bisa katakan. Atau dia produksi sendiri. Ya, mesti dijaga itu. Ya, sopan santun begitu tuh. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan. Mencari rezeki tapi tidak takwa kepada Allah. Sehingga dengan tidak takwa kepada Allah, itu akibatnya cari rezeki dengan cara yang tidak indah. Itu satu. Ya, cari rezeki basicnya takwa. Dasarnya takwa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena sayangnya kepada umatnya, beliau kasih nasihat, wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khudhuhu bima'siyatillah. Meskipun rezeki itu boleh jadi kalian rasakan susah, jangan sampai ini menyebabkan kalian memperolehnya dengan cara maksiat kepada Allah. Rizkinya sih, jualannya sih, produknya sih halal. Tapi cara memperoleh untungnya itu dengan yang tidak halal. Ya, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mengurangi takaran. Terus
menipu kualitas. Oh, ini beras apa namanya tuh? Misal rojo lele atau beras apalah yang saya nggak ngerti. Tapi itu dicampur dikasih wangi-wangi. Oh, udah wangi banget bau pandan. Ternyata itu dikasih obat. Ya, jadi itu cara yang tidak baik, caranya yang buruk sekali. Maka Rasul katakan ajmilu fit talab, yang bagus dalam mencari. Terus kalau rezekinya itu susah, jangan cari jalan pintas. Ya, jalan pintasnya macam-macam. Kalau orang di desa pikirannya dukun, datang ke dukun. Ya, pikirannya kalau orang kayak kata orang Indramayu nyupang. Nyupang itu apa? Nyupang itu sebenarnya sih singkatan nyukupi pangan gitu. Mencukupi pangan, nyupang. Jadi dia datang ke dukun, dikasih amalan-amalan kerjasama dengan jin, namanya sihir, untuk memperoleh kekayaan lebih cepat daripada semestinya. Pakai tuyul lah, macam-macam. Ya, tapi itu cara yang haram. Itu orang-orang di desa di pelosok-pelosok sana yang tidak terdidik akidah dengan baik. Terjadi. Ya. Kalau orang-orang terpelajar yang tidak terdidik akidahnya, ya itu korupsi. Jadi menteri korupsi, jadi DPR korupsi. Jadi ya model-model begini nih, ya bikin sengsara rakyat. Korupsi itu. Ya, kalau dikatakan itu bajingan, ya bajingan. Itu ringan saja daripada dipenggal leher. Nah, jadi ini nasihat ya, karena banyak orang yang tidak sabar dengan rezeki yang sempit. Padahal itu kalau dalam hal seperti itu kesempatan untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau dalam keadaan lapang, dalam keadaan luas, banyak yang lupa. Berfoya-foya, menghina atau merendahkan orang lain, bersombong, sibuk dengan dunia. Tapi itu intinya, jangan kalian memperoleh rezeki dengan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena basicnya cari rezeki itu mestinya takwa. Yang takwa, yang benar cari rezeki, jangan ambil jalan pintas sehingga berbuat maksiat kepada Allah. Nah, terus pengen rezeki yang halal, Rasul katakan fa inna Allah la yunalu ma 'indahu illa bi ta'at. Jadi rezeki yang halal yang ada di tangan Allah itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan pentingnya apa? Semakin taat semakin mudah rezeki. Begitu semangatnya. Tentu dalam pengertian yang luas. Taat itu bukan sholat saja, sholat terus nggak cari duit ya salah. Ya. Sama seperti, waduh setiap hari ini zamannya zaman jualan online. Wah, 3 jam, 4 jam ngurusin jualan online. Ibadahnya enggak. Ya keliru. Ya, dibarengi dengan minta kepada Allah, dengan sedekah yang katanya kalau sedekahnya itu gila-gilaan, rezekinya gila-gilaan. Tapi itu ya, rumusnya di dalam Al-Quran itu sedekah itu dari lebihan. Tidak boleh
bakhil tidak boleh mubadzir, ya. Pelit tidak boleh, terlalu berlebihan juga tidak boleh. Jadi apa, mesti ambil jalan tengah. Begitu ya ajaran Al-Quran. Baik, itu hadis nomor atau khutbah nomor 28. Insya Allah Sabtu yang akan datang kita di khutbah nomor 29. X-nya 29, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, monggo. Kita ngobrol dulu kita. Iya. Apa? Sekarang yang ngobrol. Terus yang ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai takdir itu Ustaz, kita kan sudah berusaha nih. Takdir di akhir yang tadi Ustaz cerita itu loh, yang ada makanan tidak halal, jadi merubah dia masuk neraka lah segala. Kita ini kan awam Ustaz. Ya. Untuk kita sudah berusaha nih mencari ilmu. Makanan pun saya kadang-kadang dikasih orang bakso misalnya. Ini belinya di mana? Takut ada itu tadi, ada dusta dalam tukang bakso. Jadi saya juga sudah berusaha beli ke teman yang memang dia bikin sendiri gitu-gitu. Itu akhirnya gimana Ustadz? Setelah kita berusaha untuk kebaikan, untuk akhir yang baik, meninggal yang baik tuh, selain usaha hari-hari itu saja bisa berubah nggak takdir itu dengan doa-doa dan ibadah-ibadah kita? Khususnya kan anak-anak juga ya Ustadz. Saya udah bilang tahajud, ini itu duha segala macam. Ya. Maksudnya untuk saya diri saya sendiri lah dan semua mungkin di sini ya. Warningnya tuh kita mesti berbuat apa yang terbaik supaya kita selalu istiqomah menjadi orang yang soleha dan takwa. Ya, jadi tentang takdir. Kan saya sudah sering katakan ya, kalau takdir itu Allah punya urusan. Iya. Ya, Allah punya urusan. Jadi takdir itu tidak akan bisa dirubah. Ya, takdir itu tidak akan bisa dirubah. Rumusnya begitu. Karena Allah kalau sudah menentukan la tabdila li kalimatillah. Ya. Tidak akan ada ganti bagi kalimat Allah. Bagi keputusan Allah, nggak ada. Ya. Dan itu sifatnya ghaib, kita nggak bisa lihat. Ya, betul. Ya. Dan kita tidak diperintah untuk taat kepada takdir. Ya. Tidak diperintah untuk taat kepada takdir. Tapi kita diperintah untuk taat kepada takdir syar'i. Ayo, Bu. Ya. Jadi takdir itu ada dua. Perhatikan. Ya. Apa saja? Pertama namanya takdir kauni. Kauni. Ya, takdir kauni ini takdir Allah yang terjadi di jagat raya. Terjadi gempa, terjadi ya, semuanya pasti terjadi. Ya. Tidak semuanya menurut manusia baik. Menurut manusia. Misalnya kebakaran yang melanda Hawaii. Wah, kayak perang. Mungkin puluhan triliun kerugiannya mencapai. Ya, karena kebakaran itu. Mungkin nanti akan bertambah lagi. Korbannya semakin. Tanpa harus perang. Terjadi. Dan itu bisa terjadi di Jakarta.
Bisa terjadi di Bandung, di Surabaya, di Solo, di mana-mana bisa terjadi. Dengan sebab yang sama. Jadi kalau sebabnya sama, kejadiannya bisa sama. Karena jagat raya ini Allah ciptakan dengan sistem. Ya. Oh, apa itu? Asalnya itu kebakaran itu. Ya, asalnya 1, 2, 3. Itu menurut pandangan Anda. Tapi kalau menurut pandangan Al-Quran, semua jenis kerusakan di muka bumi ini akibat tangan-tangan manusia. Akibat perbuatan manusia. Apa yang diperbuat? Mereka bakar-bakar enggak? Yang diperbuat adalah masifnya perilaku menyimpang, masifnya LGBT. Dan itu mereka senang. Merasakan sebagai bangsa yang paling maju kalau ada LGBT. Aneh kan? Ya. Hebat kalau LGBT itu. Toleransi terbesar. Kalau mayoritas masyarakat sudah seperti itu, tunggu saja. Ya, saat kehancuran. Bisa dibayangkan, bisa melakukan karnaval dengan ribuan orang yang LGBT. Nah, semuanya bersukaria, bersenang-senang. Laki-laki joget, sudah seperti perempuan lemah gemulai. Dan sekarang yang sedang dipromosikan juga lumayan masif di Indonesia. Ya, ada seorang anak dijenguk oleh bapaknya pakai daster. Pakai daster, terus disini saya tidak malu, saya pakai pakaian perempuan. Terus anaknya ditanya, kamu malu? Saya nggak malu. Lihat tuh, jadi sudah ditanamkan kepada anaknya. Iya. Untuk tidak malu kalau ayahnya menyimpang. Ya, perilaku ayahnya menyimpang. Dan itu setiap hari itu, pemberitaan itu dimunculkan. Ya, untuk menyuntik. Ya, pemikiran buruk itu disuntikkan di otak-otak para pembaca. Sehingga lama-lama mereka menganggap bahwa itu perbuatan yang benar. Terus saja disuntikkan. Ya. Ini kalau terjadi di Jakarta, di Indonesia ini diakui, ini dianggap sebagai barang yang baik, akan hancur Indonesia. Nah, jadi andai terjadi, ya, itu namanya takdir kauni. Nah, kita ini tidak diperintah untuk taat pada takdir kauni itu, karena itu kita tidak bisa lihat. Kita diperintah oleh Allah untuk taat kepada takdir yang kedua, namanya takdir syar'i. Apa itu takdir syar'i? Takdir syar'i itu ketentuan yang tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ kita diperintah untuk taat. Semua takdir syar'i itu baik, benar, meskipun tidak semua terjadi. Ya. Misal Allah perintahkan taatlah kepada Allah, kepada orang tua. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Banyak yang tidak berbuat baik kepada orang tua. Ya kan? Nah, kita diperintah untuk taat kepada takdir syar'i. Jika kita taat, kita akan peroleh kesuksesan yang besar. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Siapa taat Allah dan Rasulullah pasti akan memperoleh kesuksesan. Bahkan ayatnya mengatakan faqad faz, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan fawzan 'azima, kesuksesan yang besar. Jadi rumusnya ditaat kepada Allah dan Rasulullah. Semakin taat, semakin sukses. Semakin taat, semakin sukses. Itu tuh rumusnya. Ya. Ini yang bagian pertama dari Bu Nining katakan. Bagian yang kedua adalah tentang kehati-hatian dalam memperoleh rezeki. Kehati-hatian yang dimaksud adalah jangan memperoleh rezeki Allah itu dengan cara yang haram. Ya. Ya. Itu yang dimaksud. Nah, tapi kalau ada orang misalnya orang Yahudi, andai, karena orang Yahudi sudah banyak berkeliaran di Indonesia.
Santri-santri Israel banyak di Indonesia ini sudah. Diundang misalnya kita oleh orang Yahudi. Apa kita marah sama orang Yahudi? Ya enggak lah. Ya, kita tetap harus muliakan. Orang Kristen kita tetap harus muliakan. Karena itu perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Oh, tetangga saya orang Yahudi, orang Amerika. Ini ya orang Manado sih ya. Tapi dia kuliahnya sana di Israel. Jadi ilmuwan Yahudi di Indonesia. Ikut Yahudi. Diundang makan. Sembelihannya halal. Ya, sembelihannya halal. Jadi bukan berhati-hati itu kalau kita misalnya enggak sama orang Yahudi, enggak, datang saja karena kita tetangga kan. Ya. Sesembelihan Yahudi dan Nasrani itu halal bagi orang yang beriman. Nah, bagi orang ini boleh memakan. Ini tetap boleh. Nah, di dalam Al-Quran itu ada Allah mengatakan berkenaan dengan orang-orang Yahudi itu sebagai sama'una lil kadhib, akaluna lis-suhut. Ya. Ya, sama'una lil kadhib, akaluna lis-suhut. Dalam surah Al-Maidah ayat berapa ini? Al-Maidah 25. Kecil banget ini, berapa ayat? 52 di halaman 115 kalau di ini. 115. Iya, jadi kalau di halaman 115. Ya, sama'una lil kadhib, akaluna lis-suhut. Ayat 42 ya. Surah Al-Maidah. Al-Maidah 42. Ya, orang-orang Yahudi itu Mereka sangat suka bohong. sangat suka sekali mendengarkan kata-kata dusta, mendengarkan berita hoax. Lihat tuh Al-Quran sudah bicara itu. Akaluna lis-suhut, sangat hobi sekali memakan yang haram atau dari yang haram. Oke? Ya. Itu kan berita tentang apa? Allah kasih tahu kepada Rasul SAW bahwa seperti itu tuh orang Yahudi. Senang mendengar yang bohong-bohong. Gosip. Hobi makan dari yang haram. Nah, Rasul SAW dalam sejarah itu kalau diundang orang Yahudi untuk makan-makan, datang dengan sahabat-sahabatnya. Ya, bawa 9 sahabat, 10 sahabat. Kalau bikin mengundang Rasul SAW pasti acara besar itu. Ya. Ya, pasti acara besar. Makan Rasul SAW. Ya, tidak Rasul katakan, tidak tanyakan ini. Ini kamu peroleh rezekinya dari yang halal apa tidak? Sebab Al-Quran mengatakan orang Yahudi itu suka makan dari yang haram. Rasul tidak katakan itu. Kenapa? Karena itu urusan pribadi masing-masing. Satu. Terus yang kedua, ayatnya jelas mengatakan bahwa makanan orang Yahudi itu halal. Makanan orang Ahlul Kitab itu halal. Begitu kan? Ya. Jadi ini ketetapan Allah ini harus kita yakini dan jangan kita langgar. Jangan kita cederai ketetapan. Halal is halal. Satu ya. Terus yang kedua, bahwa orang-orang Yahudi itu suka mendengarkan berita hoax, suka makan dari cara yang haram, suka bermuamalah dengan riba. Itu mereka punya urusan. Gitu, Bu. Ya.
Jadi kalau misalnya Rasul tanya kamu ini dari riba apa tidak? Itu pertanyaan berlebihan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu namanya at-tanattu' fid din, ya berlebihan dalam menyikapi agama. Bu Nining misalnya, ini bakso ini bener nggak nih cara memproduksinya ini? Itu berlebihan. Nah, datang ke warung Padang, pakai apa Bu? Pakai ayam. Tapi saya mau tanya, menyembelihnya secara syariah apa tidak? Nggak boleh pertanyaan itu datang itu. Ya. Ya, nggak boleh, itu berlebihan. Kalau nggak yakin, jangan beli ayamnya. Jangan makan di situ. Pakai apa Bu? Pakai rendang. Tapi saya mau tanya dulu ini, menyembelih sapinya ini secara syariah apa tidak? Nggak usah beli. Ya, itu namanya tanattu'. Namanya berlebihan dalam urusan agama. Umar bin Khattab itu satu ketika jalan-jalan. Di tengah perjalanan haus. Terus berhentilah di rumah yang ada sumur. Nah, sumur itu sudah ada air. Dulu orang ngambil air itu nggak dikerek. Jadi sumur itu digali itu ada tangga turun ke bawah. Ya, ya. Nah, turun ke bawah terus diambil naik ke atas. Nah, waktu mau minum sudah ada air di ember di situ. Terus kepada pemiliknya, pemilik sumur itu, ibu-ibu, sahabatnya Umar bin Khattab ditanya, Bu, ini air ini bersih apa tidak? Apa ada anjing lewat terus minum? Kata Umar bin Khattab, Bu, jangan dijawab. Ini orang berlebih-lebihan dalam menyikapi agama. Jadi agama ini harus disikapi secara mudah. Ya, jadi kita beragama itu mesti dengan cara yang happy. Happy, Ibu ngerti happy nggak sih? Happy lah Ustadz. Iya. Jadi kita Menjalani beragama kehidupan. mesti happy. Insya Allah. Tahu kan ada happy asmara, ada happy. Ya, mulai deh. Nyanyi. Oh, Irama udah lama tuh. Jadi kalau baca Fatihah sebelum pengajian bid'ah, jadi kita beragama tidak happy. Ya. Jadi kita tuh pusing. Kok bagi kita baca Al-Quran itu dapat pahala, bagi dia dapat neraka. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ada dalam hadis mengadakan pengajian membaca Al-Fatihah dulu. Pikirannya selalu seperti itu. Ya, pikirannya selalu seperti itu. Padahal juga ya apa kalau mau dirinci begitu ya. Sekarang ya apa hukumnya baca misalnya apa hukumnya baca wal asri? Apa hukumnya baca surah-surah selain Al-Fatihah? Ya. Oh, nanti jawabannya sama. Rasul tidak pernah melakukan itu. Jadi bid'ah. Jadi bid'ah itu ya apa yang Rasul tidak pernah lakukan. Gimana coba? Nah, satu hal yang malah bertentangan dengan agama. Ya, misalnya Al-Quran mengatakan, Rasul mengatakan, membaca Al-Quran itu dapat pahala besar. Membaca Al-Quran itu setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Apakah hadis ini menjadi batal karena Al-Qur'annya dibaca sebelum pengajian, sebelum kajian? Lihat. Ya kan tidak batal kan? Hadisnya tetap dapat pahala. Kok malah jadi bid'ah? Nah, itu pikiran kita. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau bicara ini ya, mau bicara tentang saya mau sisipkan ini. Mau sisipkan hadis ya.
Perhatikan ya hadis ini. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah, terus Imam Hakim hadisnya ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Halo, Ya, Ustaz. Bu, saya mau cerita. Mendengarkan. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, Inna hadzal Qur'ana ma'dubatun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran itu hidangan dari Allah. Jadi, kalau kita datang ya kepada Pak RT, dijamu oleh Pak RT. Datang ke kepala desa, dijamu, jamuannya berbeda lagi. Ini diundang oleh Pak Gubernur, dijamu, jamuannya lebih hebat lagi. Bagaimana kalau itu jamuannya jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti dahsyat kan? Ya. Dahsyat. Jadi Al-Quran itu adalah jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ma'dubatullah. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maukan dari kita? Beliau mengatakan, fata'allamu. Ya. Fata'allamu min ma'dubatillahi mastata'tum. Maka belajarlah kalian tentang hidangan dari Allah ini sekuat kalian. Pelajari Al-Quran sekuat kalian. Inna hadzal Qur'an, kata Rasulullah, sesungguhnya Quran huwa hablullah, ini adalah tali dari Allah. Maksudnya tali Allah itu yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu. Ya. Jadi harus dipegang teguh, karena itu tali antara kita dengan Allah. Yang menghubungkan kita itu adalah jaringan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah telepon, tali. Ya. Wa huwan nurul bayyin. Al-Quran itu adalah cahaya yang menjelaskan. Yang dengan cahaya itu kita bisa melek. Wasyifa'un nafi'. Dan obat yang sangat manjur, sangat bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bihi. Dia menjaga orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Dengan itu. Wa najaun liman tabi'ahu. Dan adalah keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Orang yang ikuti Quran akan selamat. La ya'wajju fayaqum. Ya. Wala yazighu fayusta'ad. Orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan tergelincir sehingga butuh ditegakkan kembali. Enggak. Ya. Orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan bengkok sehingga butuh diluruskan. Enggak, orang yang ikuti Al-Quran sudah lurus. Orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan tergelincir sehingga harus diangkat dari ketergelinciran. Tidak. Wala yang khodi ajaibu. Al-Quran itu tidak akan putus-putusnya keajaiban. Tidak akan selesai-selesai. Ya, kedahsyatan Al-Quran itu tidak akan putus-putus. Wala yukhlaqu min kathratir radd. Ya. Dan Al-Quran itu tidak disusun dengan banyaknya pertentangan-pertentangan. Tidak ada. Ya.
Itu riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nah, Imam Hakim itu ada menambahkan, utluhu, bacalah dan ikutilah Al-Quran. Fa innallaha ya'jurukum, karena Allah itu akan memberi kalian pahala. Ala tilawatihi, atas bacaan. Kullu harfin asyru hasanat. Setiap satu huruf dikasih pahala 10 kebaikan. Ama inni la aqulu alif lam mim harf. Ya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif walam wa mim. Alif lam mim itu alif lam mim. 3 huruf. So, 3 kebaikan, 30 kebaikan. Ya. Jadi itu tuh. Ya. Jadi pentingnya kita beragama dengan mengetahui atau dengan basic takwa, dengan basic ilmu. Ya, kalau tidak bisa berlebihan dalam menyikapi agama. Ya, jadi diingat, jangan kita ke warteg, waduh, jangan beli di warteg, ayamnya kita nggak tahu disembelihnya syariah apa tidak, itu berlebihan. Iya. Dapat bakso, aduh, enggak deh, saya bikin sendiri, ya silakan aja, ya boleh aja. Tapi apa namanya, misalnya saya khawatir ini dari bagong misalnya, ya kalau misalnya kita curiga dibikinnya dari bagong, dari babi, jangan. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju pada apa yang kamu tidak ragu di situ. Kalau ragu jangan. Begitu ya. Ya. Mantap Ustaz. Syukran Ustaz. Jadi tidak banyak terlampau banyak curiga ya Ustaz dengan atau dengan apa yang kita beli jajan gitu. Ya, nanti Pak Ketut undang Bu Nining, Pak Ketutnya khawatir nanti saya ditanya. Ya. Tapi kalau saya tetangga ada tuh Ustaz, suaminya orang Belanda, di undang arisan, saya kan jarang ketemu. Ayolah Bu Nining, saya cuma minum dan makan buah gitu kan. Terus ada anjing lagi, tuh bingung. Akhirnya ya udah saya datang sebentar, pulang langsung ganti baju, gitu kali Ustaz ya, untuk kehati-hatian. Ya Gitu. kalau jadi memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Kasih tahu kepada para sahabatnya. Kita kalau di daerah situ ya, di daerah situ kan orang masih pada minum khamar. Kita mau pinjam piringnya, kita cuci dulu. Kita cuci dulu. Biar yakin. Ya. Ya, Ustaz. Hati-hatian boleh, tapi berlebihan kayak tadi gambarannya nggak boleh. Ya. Tapi paling enak masakan sendiri ya Bu. Tuh, mantap lah. Kalau masakannya orang-orang ya mungkin mah anggap saja masakan sendiri. Yakin semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi Pak Ustadz, perkara musibah yang di Hawaii itu. Yang kemudian kemarin ada debat sama Bu Ana. Yang kenapa orang-orang di Israel tidak diberikan musibah seperti itu gitu misalnya. Apa kira-kira? Ini pertanyaan kayak gini nih, pertanyaan yang Aneh gitu. Kenapa Amerika itu tetap kaya saja? Ada saja Amerika juga para miskin. Ya kan? Iya, banyak yang miskin. New York sekarang banyak tikus. Bukan tidak, belum. Belum ya? Mesti akan ada. Jadi seperti dibiarkan untuk bertobat gitulah ya Pak Ustadz. Nah, kalau gimana? itu ingat. Kalau orang bermaksiat terus terlihat jaya, itu namanya istidraj. Ya, betul. Nah, tidak ada yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Matematikanya selalu ada. Seperti orang Yahudi terus saja berkeliaran, terus saja berbuat zalim. Nah, kalau tidak begitu, nanti tidak ada yang namanya jihad. Jangan lupa. Ya kan?
Dan Iya. itu membuktikan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan benar. Kita kan sudah bacakan hadis-hadis tentang kiamat kan, ya nggak? Iya, iya. Bahwa Dajjal akan dibunuh di Babul Lud oleh Nabi Isa alaihissalam. Akan terbunuh dia di situ. Di mana? Di Israel. Ya, menunjukkan bahwa apa? Bahwa bakalnya memang akan terjadi penjajahan dan seterusnya, perang antara orang Islam dengan orang Yahudi. Yang Rasul katakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu terus berlanjut sampai hari kiamat. Ya, Bu. Ya kan tidak harus kejadian hari itu dihukumnya hari itu kan tidak begitu ya Pak Ustadz. Ya. Terserah kebijakan Allah. Ya. Yang jelas ketidaktenangan saja itu sudah merupakan siksa. Memang tidak stres orang di Israel itu, stres juga. Banyak stresnya daripada tidak stresnya. Ya, apalagi kalau sudah mulai pemberitaan sana sini Israel, orang-orang Yahudi melakukan ibadahnya di Masjidil Aqsa, terus sana sini semuanya protes, itu mesti ujung-ujungnya perang, ya. Memang enak tuh perang terus. Orang Islam kan tidak diam. Licik ya. Licik.